Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Habibi Aliansa, NIM 2892350039, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti. Saya akan menjawab soal yang diberikan kepada Pak Sonaji. Saya menjawab nomor 1. Ceritakan secara singkat didasarkan pada waktu sejarah perbankan dunia. Sejarah perbankan dunia dimulai sejak abad ke-16 sebelum Masehi, ketika aset yang disimpan adalah emas. Pada masa tersebut, rumah ibadah digunakan sebagai tempat penyimpanan emas, karena kecil kemungkinan untuk mencuri di dalamnya. Kegiatan perbankan ini berkembang di Mesir dan Babilonia, dengan catatan pinjaman oleh para pendeta pada masa Hammurabi di Babilonia. Pada abad ke-15 sampai dengan 16 Masehi, keluarga Medici mendirikan Medici Bank dan menjadi dinasti perbankan terbesar di Eropa. Bank pertama di dunia, Banca de Monte dei Paschi di Italia, didirikan pada tahun 1997. Pada abad ke-19 sampai dengan ke-20 Masehi, bank pemerintah mengalami perkembangan dan mendesak para bankir perorangan untuk dapat bergabung dan bekerja sama membentuk bank-bank besar. Di masa ini juga dikembangkan sejumlah fasilitas keuangan khusus di bidang lainnya, seperti pertanian dan industri. Hal inilah yang menginisiasi munculnya bank-bank di koperasi. Pada abad ke-16 Masehi, atas perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara dijajahnya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Perkembangan bankan di Indonesia sendiri dimulai dengan didirikannya bank pertama Nederlands Handel Maatschappij pada tahun 1828. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5. Jelaskan sejarah perbankan di Indonesia dan sebutkan fungsi, tujuan, dan jenis bank. Pertama, sejarah perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Hindia Belanda. Lembaga perbankan pertama kali didirikan pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada awalnya, perbankan di Indonesia hanya berfokus pada kegiatan keuangan yang terkait dengan pemerintah kolonial, seperti pengelolaan keuangan, pemerintahan, dan penguasaan keuangan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, perbankan di Indonesia berkembang dengan didirikannya Bank Indonesia pada tahun 1953. Bank Indonesia awalnya dikenal sebagai De Javas Bank dan berganti nama menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953. Sejak saat itu, Bank Indonesia menjadi bank sentral Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, yaitu rupiah. Fungsi Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai bank sentral yang berwenang atas pengelolaan kebijakan moneter suatu negara. Fungsi utama Bank Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan memelihara kestabilan sistem keuangan nasional. Bank Indonesia juga berfungsi sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan pengawas arus uang. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai agent of truth, agent of development, dan agent of service, yang berarti Bank Indonesia berdasarkan nilai kepercayaan, berfungsi sebagai agen pengembangan, dan memberikan jasa keuangan. Tujuan bank. Tujuan utama Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang dan kestabilan sektor perbankan. Bank Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan daya tahan perbankan nasional dengan cara memanfaatkan fasilitas pembiayaan jangka pendek melalui peningkatan akses ke fasilitas ini. Jenis bank. Jenis bank di Indonesia dikategorikan berdasarkan berbagai segi, seperti fungsi kepemilikan, cara kerja operasional, dan bentuk badan hukumnya. Berdasarkan fungsi, jenis bank di Indonesia terbagi menjadi 3 macam, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat berdasarkan kepemilikan. Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi bank pemerintah, swasta, asing, dan campuran. Berdasarkan operasional, jenis bank di Indonesia terbagi menjadi
bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan bentuk badan usaha, jenis bank di Indonesia terbagi menjadi koperasi, perusahaan, perseorangan, perseroan terbatas, dan firma. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan bunga bank dan sebutkan jenis-jenis bunga bank. Bunga bank dalam konteks keuangan merujuk pada imbalan balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atau atas penggunaan produk atau jasa perbankan. Bunga bank dapat berupa balas jasa yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang menyimpan uang di bank atau sebagai harga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank karena penggunaan fasilitas pinjaman dari bank. Jenis-jenis bunga bank. Bunga simpanan. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atau simpanan uang di bank. Cara menghitung bunga simpanan adalah dengan suku bunga simpanan adalah dengan mengalikan saldo harian dengan suku bunga persentase dan jumlah hari pada bulan yang sedang berjalan, kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 2. Bunga kredit. Bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai balas jasa atas penggunaan fasilitas pinjaman dari bank. Jenis bunga kredit ini terdiri dari 2, yaitu bunga tetap atau fixed dan bunga mengambang atau floating. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.